Protokol kesehatan prokes yang digaungkan pemerintah pusat dan daerah ternyata masih belum mampu menyadarkan masyarakat dalam menggunakan masker dalam beraktivitas sehari-hari di luar rumah. Hal itu terbukti dari masih banyaknya warga yang terjaring razia karena tidak menggunakan masker. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya hampir setiap hari menggelar razia masker. Hal itu dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mencegah penyebaran COVID-19 yang hingga kini masih terus merenggut korban. Namun fakta yang terjadi masih banyak warga Kota Cantik Palangkaraya yang mengabaikannya. Seperti razia yang digelar beberapa malam lalu di Jalan Bukit Hindu, Palangkaraya. Banyak warga yang terjaring tidak menggunakan masker. Kebanyakan di antara mereka masih berusia muda alias remaja. Berbagai alasan dilontarkan para remaja ini saat terjaring petugas. Ini sebagai pengalaman supaya kita kalau keluar harus menggunakan masker lagi, Pak. Pelajaran ya? Iya, Pak. Untuk harapan saya ke depannya, Pak, saya harus bisa mengendalikan diri lagi atau harus mendengarkan nasihat orang tua kalau keluar itu harus menggunakan masker serta patuhi protokol pemerintah, Pak. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Palangkaraya, Emi Abriani menuturkan, operasi justisi ini dilakukan semata-mata untuk mencegah penyebaran COVID yang hingga kini terus bertambah. Ia pun menyayangkan masih banyaknya warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dalam penegakan justisi ini didapat 34 pelanggar yang rata-rata memang berusia masih muda, antara umur 16 sampai dengan 28 tahun. Jadi tidak ada orang dewasa yang memang terdapat tidak memakai atau tidak mematuhi protokol kesehatan tentang pemakaian masker. Dan dari 34 orang tadi, itu 10 orang yang membayar denda administrasi, sedangkan yang 24 orang itu mengikuti kerja sosial. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di Kota Palangkaraya berdasarkan data Satgas setempat sebanyak 1.178 orang terkonfirmasi positif. 122 orang diantaranya masih dalam perawatan, sementara yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 990 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 66 orang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banua Pos TV melaporkan.